Awalnya aku hanya diminta mendengarkan. Tidak lebih. Namun aku tidak tahu. Setiap keluhannya, setiap air mata yang ia sembunyikan, perlahan menyeretku ke dalam hidup seorang janda Arab kaya, dan mengubah nasibku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Namaku tidak penting. Yang penting adalah bagaimana semua ini bermula. Aku hanyalah seorang TKI di sebuah rumah besar di pinggiran kota Riyadh. Tugas utamaku sederhana. Mengurus keperluan rumah, memastikan semuanya berjalan rapi, dan tidak banyak bertanya. Aku terbiasa hidup dengan batas. Batas peran, batas kata, dan batas perasaan. Namun batas itu mulai kabur sejak aku mengenal majikanku lebih dekat. Ia seorang janda Arab. Usianya jauh di atasku. Kaya, terpandang, dan disegani di lingkungan sekitarnya. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Rumah megah, mobil mewah, dan harta yang mungkin tidak akan habis hingga beberapa generasi. Tetapi dari dekat, aku melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat. Kesepian. Awalnya, interaksi kami sangat formal. Ia jarang berbicara panjang. Instruksi diberikan singkat, jelas, tanpa emosi. Aku menghormatinya sebagaimana seharusnya seorang pekerja menghormati majikan. Sampai suatu sore, ia memanggilku ke ruang tamu. Aku ingin bicara, katanya singkat. Nada suaranya berbeda. Tidak tegas seperti biasanya. Ada jeda aneh di antara kata-katanya. Aku berdiri dengan sikap sopan, menjaga jarak. Silakan, madam. Ia duduk di sofa besar berwarna krem, memandang ke arah jendela. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku hampir berpikir ia akan membatalkan niatnya. Aku hanya ingin ditemani, katanya akhirnya. Tidak lebih. Aku mengangguk. Duduk di kursi seberang, tetap menjaga jarak yang pantas. Ia mulai bercerita. Tentang suaminya yang telah lama meninggal. Tentang kehidupan pernikahan yang tampak indah di mata orang lain, namun penuh keterasingan baginya. Tentang malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian di rumah besar ini, ditemani pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Aku mendengarkan. Tidak menyela. Tidak menghakimi. Itu yang ia butuhkan. Sejak hari itu, ia mulai sering memanggilku. Selalu dengan alasan yang sama, ingin berbicara. Kadang sore, kadang malam. Selalu di ruang yang sama. Selalu dengan nada yang semakin terbuka. Aku mulai menyadari satu hal penting. Ia tidak membutuhkan solusi. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau hadir. Dalam setiap sesi curhat itu, jarak kami perlahan berubah. Bukan secara fisik, melainkan emosional. Ia mulai memanggil namaku, bukan lagi sekadar, kamu. Ia mulai menatap mataku saat berbicara, bukan lagi memandang keluar jendela. Suatu malam, setelah cerita panjang tentang masa lalunya, ia terdiam cukup lama. Aku lelah berpura-pura kuat, katanya pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Maka aku memilih jujur. Tidak apa-apa merasa lelah. Ia menoleh. Tatapannya berbeda malam itu. Lebih lama. Lebih dalam. Sejak saat itu, aku menjadi tempatnya bersandar secara emosional. Bukan sebagai pria. Bukan sebagai kekasih. Melainkan sebagai seseorang yang dipercaya. Namun kepercayaan memiliki caranya sendiri untuk berkembang. Suatu malam, saat ia sedang sangat rapuh, ia menangis. Bukan isak keras, melainkan air mata yang jatuh diam-diam. Aku berdiri terpaku, tidak tahu apakah aku boleh mendekat. Ia mengangkat wajahnya. Bolehkah aku duduk lebih dekat? Pertanyaan itu sederhana. Namun aku tahu, maknanya tidak. Aku mengangguk. Ia duduk di sofa yang sama denganku, berjarak sangat dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Nafasnya tidak teratur. Tangannya gemetar saat menggenggam tisu. Aku tetap diam. Ia menyandarkan bahunya ke lenganku. Tidak sepenuhnya. Hanya sedikit. Namun cukup untuk membuatku menahan napas. Aku tidak meminta apapun, katanya lirih. Hanya jangan menjauh. Dan aku tidak menjauh. Di sanalah aku mulai menyadari. Aku tidak lagi sekadar pendengar. Aku telah menjadi bagian dari ketenangannya. Namun aku tidak tahu saat itu, bahwa kedekatan ini akan membawaku pada imbalan yang sama sekali tidak pernah kuharapkan. Sejak malam itu,
Pola hidupku berubah tanpa aku sadari. Tugasku sebagai pekerja rumah tangga tetap sama di atas kertas. Namun peranku di hadapannya tidak lagi sesederhana itu. Aku tidak hanya dipanggil saat ada pekerjaan. Aku dipanggil saat ia ingin berbicara, saat pikirannya penuh, dan saat malam terasa terlalu sunyi baginya. Aku menjadi pendengar setia. Ia mulai memilih waktu yang lebih pribadi. Bukan lagi sore hari dengan cahaya matahari yang ramai, melainkan malam, saat rumah besar itu hanya diisi oleh keheningan dan langkah kaki kami berdua. Lampu ruang tamu dibuat redup. Suaranya pun lebih pelan, seolah tidak ingin kisah hidupnya terdengar oleh siapapun selain aku. Aku merasa aneh, katanya suatu malam. Di rumah sebesar ini, aku justru merasa kecil. Aku duduk di kursi yang sama seperti biasanya, namun jaraknya kini lebih dekat. Tidak ada lagi jarak kaku seperti di awal. Ia tidak memintanya secara langsung. Namun setiap kali ia berbicara, aku merasakan seolah ia ingin kehadiranku benar-benar terasa. Aku mendengarkan. Ia bercerita tentang bisnis yang ia jalankan, tentang keluarga yang datang hanya saat membutuhkan, tentang statusnya sebagai janda kaya yang sering membuat orang lupa bahwa ia juga seorang perempuan dengan kebutuhan emosional. Semua orang menginginkan sesuatu dariku, katanya. Uang, pengaruh, atau nama besar. Ia menatapku saat berkata, "Tidak denganmu." Kalimat itu terasa seperti beban sekaligus kepercayaan. Aku tidak membalasnya dengan pujian. Aku tahu, jika aku salah menanggapi, hubungan ini bisa berubah arah. Aku hanya menjawab, "Aku di sini untuk mendengarkan." Ia tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lembut, lebih personal. Seiring waktu, kebiasaan kecil mulai muncul. Ia menyuguhkan teh sendiri, lalu duduk di sampingku, bukan lagi berseberangan. Kadang lutut kami bersentuhan tanpa sengaja. Kadang lengannya menyentuh lenganku saat ia menekankan cerita. Sentuhan-sentuhan kecil itu tidak pernah disengaja, namun tidak juga dihindari. Aku merasakan ketegangan yang aneh. Bukan hasrat yang menguasai, melainkan kesadaran bahwa aku sedang berada di wilayah yang sensitif. Wilayah di mana emosi bisa dengan mudah disalahartikan. Suatu malam, ia tampak lebih rapuh dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia memintaku duduk lebih dekat. Aku tidak enak badan, katanya. Bolehkah kamu menemaniku sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di sofa panjang. Kali ini, ia benar-benar bersandar di bahuku. Nafasnya terasa hangat, teratur namun berat. Aku menegang sejenak, lalu membiarkan tubuhku rileks. Aku tidak ingin membuatnya merasa ditolak. Aku jarang merasa tenang seperti ini, katanya lirih. Nafasku biasanya tidak setenang sekarang. Aku tidak menjawab. Aku hanya memastikan posisiku tidak berubah. Bahuku tetap di sana, menjadi tempat ia bersandar. Ia memejamkan mata. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku bisa merasakan berat kepalanya dengan jelas. Aku juga bisa merasakan sesuatu di dalam diriku yang mulai diuji. Kesabaran, kendali, dan batas yang selama ini kupegang. Ia membuka mata perlahan dan menatapku dari jarak yang sangat dekat. Wajah kami hanya terpisah beberapa inci. Aku bisa melihat garis kelelahan di wajahnya, sekaligus ketulusan yang tidak dibuat-buat. "Kamu tidak takut berada sedekat ini denganku?" tanyanya. Aku menjawab jujur, "Aku hanya ingin kamu merasa aman." Ia menelan ludah. Nafasnya sedikit berubah. Namun ia tidak menjauh. Sejak malam itu, ia mulai memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kekasih, namun juga bukan sekadar pekerja. Ia menanyakan pendapatku tentang banyak hal. Tentang keputusan bisnis, tentang renovasi rumah, bahkan tentang hidup pribadinya. Dan tanpa aku minta, imbalan kecil mulai muncul. Uang saku tambahan. Pakaian baru. Kepercayaan yang semakin besar. Ia memintaku menemaninya ke beberapa acara. Selalu dengan alasan praktis. Namun aku tahu, ia merasa lebih tenang saat aku ada. Di hadapan orang lain, kami menjaga jarak. Namun saat kembali ke rumah, keheningan itu kembali menjadi milik kami. Suatu malam, setelah sebuah acara yang melelahkan, ia duduk di kamar pribadinya. Aku berdiri di dekat pintu, berniat pamit. "Tinggallah sebentar," katanya. "Aku belum ingin sendiri."
Aku masuk dan duduk di kursi kecil. Kamar itu luas, rapi, dan terasa sangat pribadi. Lampu redup, udara hangat. Ia duduk di tepi ranjang, melepaskan perhiasannya satu persatu. Gerakannya anggun, tidak disengaja untuk menggoda, namun cukup membuat suasana terasa berbeda. Aku percaya padamu, katanya tanpa menoleh. Itu sebabnya aku nyaman kamu ada di sini. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Aku menjawab dengan tenang. Kepercayaan itu akan kujaga. Ia menoleh, menatapku lama. Aku tahu. Ia berdiri dan melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di hadapanku. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya secara utuh. Namun ia tidak menyentuhku. Aku tidak akan melewati batas, katanya pelan. Tapi aku ingin kamu tahu, kedekatan ini berarti bagiku. Aku mengangguk. Aku mengerti. Malam itu berakhir tanpa kejadian apapun yang melampaui batas. Namun sejak saat itu, aku tahu, hubungan ini telah berubah secara permanen. Dan tanpa kusadari, hidupku pun mulai bergerak ke arah yang sama sekali tidak pernah kurencanakan. Karena kepercayaan selalu diikuti oleh imbalan. Dan aku baru akan menyadari bentuk imbalan itu. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan dari kata-katanya, melainkan dari caranya memandangku. Tatapan yang dulu hanya berisi kelelahan, kini sering disertai ketenangan. Ia tidak lagi memanggilku hanya untuk berbicara. Ia memanggilku karena merasa lebih kuat saat aku ada. Kepercayaan itu memuncak pada sebuah keputusan yang sama sekali tidak kuduga. Suatu pagi, ia memintaku menemaninya ke ruang kerjanya. Ruangan itu jarang ia buka untuk siapapun. Di sana tersimpan dokumen-dokumen penting, catatan keuangan, dan keputusan besar yang menentukan hidupnya. Duduk, katanya singkat. Aku duduk, menjaga sikap. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku sudah lama mengamati caramu bersikap. Kamu tidak memanfaatkan kedekatan ini. Kamu tidak meminta apapun." Aku mengangguk. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Ia tersenyum tipis. Itu sebabnya aku percaya. Ia mendorong sebuah map ke arahku. Di dalamnya bukan uang, bukan perhiasan, melainkan dokumen kontrak kerja baru, dengan posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tanggung jawab lebih besar. Gaji berkali-kali lipat. Status yang membuat hidupku berubah dalam satu tanda tangan. Ini bukan hadiah, katanya tegas. Ini imbalan karena aku merasa aman. Tanganku sedikit bergetar saat menerima map itu. Aku tidak menyangka kehadiran yang tulus bisa dihargai setinggi ini. Namun kejutan tidak berhenti di sana. Malam itu, setelah aku menyatakan menerima tawaran tersebut, ia kembali mengajakku duduk. Kali ini bukan di ruang tamu, melainkan di teras belakang rumah, tempat ia sering menyendiri. Aku ingin jujur, katanya pelan. Kedekatan kita memberiku ketenangan. Tapi aku tidak ingin itu berubah menjadi sesuatu yang melukai salah satu dari kita. Aku mengerti maksudnya. Aku menghargai batas itu, jawabku. Ia menatapku dengan ekspresi lega. Justru karena itulah aku ingin terus kamu ada di hidupku, dengan cara yang terhormat. Sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi sekadar pekerja. Aku menjadi orang kepercayaannya. Ia melibatkanku dalam keputusan-keputusan penting. Ia menanyakan pendapatku. Ia mendengarku, sebagaimana aku mendengarkannya selama ini. Kedekatan kami tetap terjaga, hangat, namun tidak melampaui batas yang kami sepakati. Ada kalanya kami duduk berdekatan. Ada kalanya ia bersandar sebentar saat pikirannya penuh. Namun selalu ada kesadaran bahwa hubungan ini dibangun di atas rasa hormat. Beberapa bulan kemudian, ia memanggilku lagi. Aku akan pergi untuk waktu lama, katanya. Dan aku ingin kamu mengelola sebagian urusanku. Itu adalah puncaknya. Kepercayaan penuh. Tanggung jawab besar. Dan masa depan yang sebelumnya tidak pernah berani kubayangkan. Aku menerima semuanya dengan satu janji pada diri sendiri. Tidak akan mengkhianati alasan mengapa semua ini diberikan. Pada suatu pagi yang tenang, sebelum keberangkatannya, ia berdiri di hadapanku dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka, tempat curhatku akan menjadi penopang hidupku." Aku menjawab dengan tulus, "Aku juga tidak pernah menyangka,
Mendengarkan dengan hati bisa mengubah nasib seseorang. Ia tersenyum. Bukan senyum menggoda, melainkan senyum lega. Dan di sanalah aku memahami makna sebenarnya dari imbalan tak terduga itu. Bukan sekadar uang. Bukan sekadar jabatan. Melainkan kepercayaan yang mengangkat martabat. Kisah ini mengajarkanku satu hal. Tidak semua kedekatan harus berakhir dengan keinginan. Ada yang justru berbuah masa depan, ketika dijaga dengan hormat dan ketulusan.